Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau memperingati hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang suci, yang tidak berdosa, mati menggantikan kita yang berdosa. Sama-sama kita akan mengucapkan Mazmur 91. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa berkedung akan kau lampahi, engkau akan menginjak anak singa ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, amin. Terima kasih, haleluya Yesus. Saat ini kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh merenungkan bagaimana 2000 tahun yang lalu Dia mati untuk kita. Mari kita mau merenungkan apa yang sudah kita buat untuk Tuhan Yesus sampai detik ini. Haleluya, haleluya. Apakah kita masih ragu untuk mengiring Dia? Apakah kita masih ragu akan kuasanya, akan mujizatnya? Dia yang berikan hidupnya, seluruh hidupnya untuk seluruh umat manusia. Tidak ada yang seperti Dia, hanya Yesus. Hanya Yesus yang berlaku demikian untuk kita. Dalamnya kasih-Mu Tuhan, begitu dalam Bapa, tak terselami kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat semuanya Tuhan, pengorbanan-Mu. Biarlah Tuhan kami, Tuhan Yesus, merenungkannya Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh Bapa mau hidup lebih baik lagi Tuhan. Kami tidak akan melupakan semuanya yang Kau perbuat Bapa. Bahwa kami untuk ingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kami mau berbuat baik Tuhan seperti yang Kau ajarkan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jamah kami semua Tuhan. Ambil alih ibadah ini Bapa. Kami mau sungguh-sungguh duduk diam di kaki-Mu, memuji menyembah-Mu, menaikkan syukur di hadapan-Mu Bapa. Kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat ini Roh Kudus. Ambil alih Roh Kudus, biarlah ibadah ini sungguh-sungguh membawa yang luar biasa bagi kami, sesuatu yang luar biasa Tuhan, sehingga kami diingatkan kembali Tuhan, untuk kami tidak lagi main-main Bapa, hidup dari lagi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan berkembang seluruh Yesus. He's
Tidak ada yang bisa menggantikan-Mu dalam hidup kami. Hanya Engkau milik kami di bumi dan di surga. Hanya Engkau kekasih jiwa kami Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami akan bawa Tuhan. Kami akan tunjukkan Bapa kasih-Mu Tuhan Yesus bagi orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk mengikat Engkau. Sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pujian untuk Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sudah punya kuasa, amin. Kemanapun kita pergi, kita akan bawa kuasa itu. Kita terima janji Allah, haleluya. Kita boleh tepuk oleh dalam Yesus. video Vision of Christ.
Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Kerinduan kami Tuhan, bila kami mematikan kehidupan kami yang lama, dan biarlah terjadi pada kami apa yang Kau inginkan. Kami ada di tempat ini juga karena kasih-Mu semata, karena ingin-Mu semata Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami jadi tanah yang baik untuk benih firman. Urapi mulut bibir dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya firman-Mu saja disampaikan dan nama-Mu saja ditinggi. Baik Roh Kudus dengan cara-Mu sendiri Kau pimpin dari awal dengan sampai akhir, dan segala kuasa gelap apapun bentuknya yang akan mencuri firman Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus kami katakan kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara Yesus. Terima kasih untuk musiknya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya, luar biasa, men? Ya, kita langsung buka dari Yohanes 12.
Yohanes 12 ayatnya yang ke-32. Yohanes 12 ayatnya yang ke-32. Nah, ketemu kita akan baca bersama-sama Yohanes 12 ayatnya 32. 2, 3. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Oleh sebab itu mari kita tinggikan dia dengan pujian dan penyembahan. Amin. Biasanya memang begitu. Biasanya worship leader selalu menghubungkan ayat ini dengan mari kita puji dia, kita sembah dia. Sering kita salah mengartikan ayat ini. Yang ada dalam pikiran kita, kalau kita mau meninggikan Tuhan, ya mari kita puji dia, mari kita sembah dia. Amin. Itu yang ada di pikiran, enggak salah. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Mari kita baca ayat berikutnya. Yohanes 12 ayat 33. Yohanes 12 ayat 33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi Bapak Ibu, ini bukan berbicara tentang meninggikan Tuhan dengan pujian penyembahan. Ini bukan berbicara tentang meninggikan Tuhan dengan nyanyian kita, dengan haleluya puji Tuhan. Tapi justru ini berbicara tentang kematiannya. Ditinggikan itu dipaku di kayu salib, itulah maksudnya. Sama seperti yang kita peringati hari ini, hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Tema kita untuk kali ini adalah Yesus ditinggikan. Katakan, Yesus ditinggikan. Tadi saya ditanya sama anak saya akan selalu tanya, bukan tadi khotbah apa? Ini. Apa mau khotbah apa? Jika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang padaku. Ya, kok itu Papa? Kok enggak? Nah, kan ini tentang kematiannya. Ya memang ini tentang kematiannya. Ayat ini itu berbicara tentang kematiannya. Bukan tentang dipuji, enggak. Bukan tentang disembah. Nah, kita akan belajar bagaimana peristiwa penyaliban ini, yang di akhirnya nanti Yesus itu ditinggikan, Yesus itu dipaku di kayu salib. Kita akan belajar apa sih yang Tuhan pesankan untuk kita. Dulu waktu zaman Yesus disalibkan, hari Jumat ini, jam-jam segini, ini Yesus diturunkan dari salib. Tadi menyerahkan nyawanya jam 3 kan, Eli lama sabachthani, terus menyerahkan nyawanya, selesai. Dan sekarang diturunkan. Tapi ayo kita mundur satu malam sebelumnya, yaitu kemarin malam. Bayangkan saat ini benar-benar Yesus tadi mengalami. Tadi Via Dolorosa itu jalan Dolorosa, itu kesengsaraan. Jadi jalan kesengsaraan Tuhan Yesus seperti itu. Ya, saya puji Tuhan sudah lihat di sana Via Dolorosa, namanya memang Via Dolorosa. Lorong-lorongnya seperti apa? Ya seperti tadi. Bayangin kalau ada orang mau disalibkan waktu itu. Kita akan belajar dari bagaimana sih cerita Yesus disalibkan itu. Kita coba mengerti apa sih yang membuat kita itu ditarik datang kepadanya saat Yesus itu ditinggikan. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua tahu benar kan ya, dosa itu tidak bisa bersatu dengan kekudusan Tuhan. Makanya begitu manusia itu jatuh dalam dosa, dia harus keluar dari taman itu, harus keluar. Gak bisa. Tetapi saat Tuhan menciptakan manusia, dia itu menghembuskan nafas hidupnya, nismat hayim, dihembuskan sehingga menjadi makhluk yang hidup. Jadi seolah-olah ada bagian Tuhan yang diberikan di manusia itu. Makanya tidak heran saat manusia itu jatuh dalam dosa, ada sesuatu yang hilang yang dirasakan Tuhan, sehingga Tuhan mau mengejarnya supaya dipulihkan lagi. Tapi kita harus ingat,
dosa tidak bisa bertemu dengan kekudusan. Bagaimana dengan kita? Adakah saat ini kita juga merasa seperti itu kalau kehilangan Tuhan? Ada sesuatu yang hilang. Yesus waktu dicambuk ya, filmnya tadi, tapi tidak dicatat keluhannya. Mengeluh pastilah, tapi tidak ditulis. Hanya satu keluhannya yang ditulis. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan? Karena saat itu semua dosa itu ditanggung dia. Jadi kalau dosa itu satu borok, itu tubuhnya itu kena semua boroknya. Orang yang menanggung dosa seluruh manusia, mau tidak mau Bapa dengan kekudusannya, seolah memalingkan muka. Engkau menanggung semua dosa. Itu yang dikeluhkan. Tapi kita bagaimana dengan kehilangan Tuhan? Saya ini 20 tahun itu naik angkot. Naik angkot itu kalau sedang di atas, mau naik bis, mau naik komuter lain, semua indera ini saya arahkan ke kantong kanan belakang saya. Disenggol dikit pun saya tahu, copet. Maka saya kelolosan waktu disenggol depannya, handphone saya hilang. Konsentrasi di belakang, ada anak turun tuh begini, weh, ngapain anak itu? Wah, handphoneku diambil temennya, udah nggak tahu. Tapi kantong belakang ini, indera itu semua, senggol sedikit saja berasa. Bagaimana dengan Tuhan? Apa indera kita ke situ? Begitu Tuhan itu jauh dikit, kita berasa. Atau tenang-tenang aja. Tahu-tahu, kok sudah jauh ya? Aku kok tidak pernah ke gereja lagi ya? Ke gereja kok hanya kewajiban. Kemarin ada teman saya diskusi dengan saya, berantem dengan gerejanya, mau pindah. GBI gimana Pak? Pak D, kalau mau pindah ke GBI harus lapor enggak pendeta? Datang aja, udah ibadah aja. Terus pertanyaannya membuat saya ketawa. Di sini kan sekarang sudah banyak online itu. Kalau saya ikut online itu saya sudah dianggap beribadah atau belum? Loh, kamu itu ibadah itu hakmu, kasih karunia untukmu, apa kewajiban? Kalau kewajiban berat banget hidupmu. Aku harus ke gereja. Padahal supaya kita bisa masuk gereja ini Yesus harus mati. Nanti di belakang saya singgung. Supaya kita bisa ke gereja seperti ini, Yesus harus mati. Hilang tuh berasa. Inilah awal dari langkah-langkah Yesus menuju tempat di mana dia ditinggikan di atas kayu salib. Yang pertama adalah kita jadi mengerti bahwa kita ini mempunyai Tuhan yang mau mendatangi kita. Dahsyat loh Tuhan itu, kurang dahsyat apa Tuhan kita? Kita mempunyai Tuhan yang mau mendatangi kita. Kita yang berdosa, dia mau datang untuk kita, mencari. Boro-boro mendatangi orang jahat kita. Kita punya orang aja ketemu, amit-amit pergi. Yesus nggak ketemu, dia turun menemui kita. Itu kedahsyatan Tuhan. Apakah kurang menarik kita punya Tuhan seperti itu? Tuhan yang mau mendatangi kita. Amin. Tuhan yang mau mendatangi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Ya tolong salah satu ada yang membacakan Yohanes 19 ayat 30, silakan. Yohanes 19 ayat 30, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ia sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus itu tidak main-main menunjukkan kasihnya kepada kita total. Sebagai manusia, pernah tidak Yesus itu punya keinginan lain? Pernah. Waktu berdoa di Taman Getsemani di Bukit Zaitun, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, ya Bapakku, kalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku. Keinginan itu sebagai manusia ada. Tetapi kasihnya yang pada kita melebihi semua rintangannya itu. Dia tetap katakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Seperti lagu tadi.
seperti kehendak-Mu. Ayo kita ini berdoa, Tuhan jadikan aku seperti mau-Mu, seperti kehendak-Mu. Ada lagu yang agak gimana, suka-suka-Mu Tuhan. Kalau nyanyi itu sudah goyang-goyang kemana-mana. Tapi kalau Tuhan begitu tanya, benar suka-sukaku? Bingung. Kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Kita minta roti nggak mungkin dikasih batu, kita minta ikan nggak mungkin dikasih ular, betul? Tapi gimana kalau kita minta ular? Bagaimana kalau kita minta batu? Saya percaya Tuhan tetap memberikan roti dan ikan, tapi kita teriak, aku mintanya batu, kenapa kau kasih roti? Aku kan minta ular, kenapa kau kasih ikan? Sering kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Ayo, kita mempunyai Tuhan yang total. Bayangkan kemarin malam itu ditangkap, didorong sana sekali, dibawa ke sana kemari, ke sana, ke sini, ke sana, balikin terus. Panggul salib. Iya tadi salib dalam The Passion. Salib itu pada awalnya dibuat semirip mungkin dengan penyelidikan bagaimana si salib Yesus itu. Tetapi aktornya Jim Caviezel umurnya juga 33 tahun. Kebetulan sama waktu Yesus manggul salib. Begitu salib ditaruh di pundaknya, dia teriak. Orang lain melihat aktingnya bagus banget. Tapi dia terus ingat Yesus aja kuat. Tapi tidak mungkinlah orang biasa kuat manggul ini. Angkat lagi, meleset ini, roboh. Sampai akhirnya diperkecil sedikit dan dibuat dari bahan yang lebih ringan. Jadi segede tadi yang Bapak Ibu lihat, itu masih lebih kecil daripada aslinya yang dibawa Yesus. Bayang, dia sendiri merasakan. Tidak mungkin orang biasa mampu memikulnya. Saya tidak tahu kalau salib yang dipikul Tuhan Yesus seberat dan menyakitkan seperti ini. Kalau tadi yang pertama, kita punya Tuhan yang mau datang pada kita, mau mendatangi kita. Yang kedua, kita itu mempunyai Tuhan yang karena kasihnya kepada kita mau menyelesaikan apa yang dimulainya, walaupun sangat menyakitkan. Kita Yesus sudah menyatakan, aku mau menebus manusia. Tidak ada titik balik. Bapak Ibu pelayanan, Bapak Ibu mengikut Yesus, ada titik balik enggak jalan gitu? Capek aku, balik lagi, enggak ikut lagi. Capek lah. Yesus dia jalan terus. Itu Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan yang mau mendatangi kita, Tuhan yang menyelesaikan apa yang menjadi wujud dari kasihnya, mati di kayu salib. Itu Yesus yang kita punya. Dan itulah Tuhan kita. Tadi bener nih, saya tiap pagi lihat film itu, betul hukumnya di doa pagi ada. Tetapi kalau saya lihat di sini tadi betul, mau nangis juga. Kenapa ya langsung sesak gitu? Aku mau nangis. Ada yang memerankan itu waktu dicambuk, punggungnya itu dilapisi lapisan 3 cm. Itu pun kena pinggirnya, dia teriak-teriak marah-marah. Sakitnya karena cambuknya cambuk bener. Yesus tanpa itu ceplek. Yang pertama, Tuhan yang Maha Kuasa mau turun mendatangi kita. Yang kedua, kasihnya itu tidak pernah mundur. Tidak ada titik balik untuk mundur. Itu contoh. Maka hubungan suami istri juga tidak ada titik balik mau mundur. Begitu diberkati dia. Kenapa? Kasih yang murni, kasih yang sejati tidak akan keluar kalau tidak diperes. Catat ini. Kalau nggak diperes, nggak akan keluar. Nggak jadi keluar kasihnya. Emang nikah lagi juga nggak begitu lagi. Gitu lagi. Tapi kalau diperes, kau harus ampuni dia, baru keluar. Dan selamat buat Bapak Ibu yang mengalami diperesnya itu dan keluar kasih sejatinya. Saya percaya hidup kasihnya akan lebih dahsyat lagi.
Jangan begitu ngadepi sebentar, mundur. Yesus nggak begitu, nggak ada titik balik ikut Yesus. Yohanes 2, kita sekarang masuk yang ketiga. Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayatnya 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Lumrah banyak orang salah mengerti apa yang dimaksud di sini apabila Yesus ditinggikan. Lumrah. Kenapa? Semua orang pengen ditinggikan, amin. Semua orang pengen ditinggikan. Murid-murid pun berebut siapa yang terutama, siapa yang utama. Bahkan ada maknya murid-murid Yesus, emaknya datang pada Yesus. Yesus, boleh besok anakku satu di sebelah kananmu, satu sebelah kirimu. Mama ini dahsyat. Mama di sini juga dahsyat, tapi berani lakukan apa-apa demi anaknya. Entah ngadep siapa, ngadep Yesus aja berani kok. Yesus, besok ya boleh ya anakku yang satu sebelah kirimu, satu sebelah kananmu. Hebat. Emang di sini hebat. Lumrah kayak ibu Zebedius tadi. Betul, lumrah. Memang begitu nggak, Mak? Inilah makna yang ditinggikan dalam pikiran kita. Nomor 1, duduk sebelah kiri, duduk sebelah kananmu. Jadi bayangannya waktu kita meninggikan Yesus, ya Yesus duduk di singgah sana. Terus semua datang. Padahal ayat berikutnya jelas. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ini berbicara tentang kematian Yesus. Dan memang itulah Yesus, luar biasa Yesus. Kalau semua orang berusaha untuk naik, Yesus yang dari atas saudara mau turun. Dan saat dia mengatakan, apabila aku ditinggikan, dia justru sedang berbicara tentang kematiannya, tentang bagaimana dia mengosongkan dirinya, turun sampai habis di tempat di bawah. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Jadi dia mengajar kita itu bukan sembarang mengajar. Dia mengajar kita itu memberi contoh. Memberi contoh. Kita tidak bisa bantah. Itu senangnya saya ikut Yesus. Tidak bisa bantah sama Yesus. Engkau kan Tuhan tidak merasain apa-apa. Aku sudah merasain jadi kamu. Ya kamu kan enak, tetap Tuhan. Aku lahir di kandang, kamu lahir di mana? Ya kan gini enak. Ya aku dituduh, aku difitnah, aku dikhianati, aku dikebukin. Enggak cuma itu, aku mati. Habis kita tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Bagaimana dia bisa menarik semua orang datang padanya? Karena dengan mengosongkan dirinya itulah kita bisa melihat seperti apa Bapa itu. Kita itu tidak bisa melihat Tuhan, tapi dengan Yesus mengosongkan dirinya jadi manusia, kita bisa lihat. Itulah Bapa. Saya sering cerita ini setiap Jumat Agung. Anggaplah Bapak Ibu itu seorang pencipta dan menciptakan seekor semut. Anda ciptakan seekor semut, ditaruh di bawah dan semut itu akan jalan. Karena Anda menciptakannya, Anda perhatian pada semut itu. Oh ke kiri, oh ke kanan, oh ke kiri, oh ke kanan. Di sana ada tumpahan racun. Semut itu jalan ke sono. Apa yang bisa kita lakukan? Kita teriak, semua jalan ke situ. Di telinga semut suara kita mungkin seperti guntur banget. Ditutup tangan, dia akan naik tangan turun jalan lagi. Dijemput mati, kakinya patah. Satu-satunya jalan kita menjadi semut. Ngomong pada semut itu dengan bahasa semut, mut, kamu kesana kamu akan mati. Ikut aku, kamu akan selamat. Dan itu yang dilakukan Yesus. Itu yang dilakukan Yesus. Kita jadi mengenal Tuhan, kita jadi mengenal Bapa. Yang kita sembah adalah Tuhan yang mau mengosongkan dirinya. Yang kita sembah adalah Tuhan yang mau kita kenal. Yang kita sembah adalah Tuhan yang mau menyelesaikan pekerjaannya. Karena hanya ada satu cara supaya yang berdosa ini diterima sama yang kudus ini. Dia harus kosongkan dirinya, turun jadi manusia untuk menawarkan pengampunan. Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Dahsyat kalimat ini. Tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow. Kesombongan itu adalah doa terakhir yang meninggalkan kita saat kita bertobat. Kita bertobat tidak membunuh, iya bisa. Tidak berzina, iya bisa. Tidak mencuri, iya bisa. Tidak bersaksi dusta, iya bisa. Tidak inginkan ke milik orang lain, iya bisa. Tapi sombongnya masih ada. Sempurnanya kalau kesombongan ini sudah pergi. Dan hati-hati, dosa yang balik pertama kali saat kita jauh dari Tuhan, ya kesombongan. Saya sombong kok jadi PDP di sini zamannya Pak Madi. Saya PDP, saya wakil gembala Pak Madi di luar. Siapa gembalanya? Saya. Ada pembicara. Pembicaranya setara dengan saya PDP. Duduk di sini. Doa berkat. Kok dia yang maju? Dia maju dia. Panas. Berapa minggu kemudian ketemu begitu lagi. Mau maju kaki saya ke depan. Dilangkahi maju lagi, kurang ajar. Akhirnya Tuhan mau, kamu pengen berkati? Iya Tuhan. Kamu naik apa kerja? Bis. Berkati setiap orang di bis. Saya lakukan benar. Tuhan berkati. Ada yang naik, Tuhan berkati. Kenyang pemberkatan. Ketemu lagi dengan pendetanya tadi. Sebelum dia maju, saya bisiki, nanti Bapak yang doa berkat. Dia langsung nengok. Hah? Kaget. Sama PDP, saya yang punya rumah. Sombong. Tuhan ingin memberi contoh. Aku saja mau turun. Kenapa dengan kalian? Aku saja mau turun. Mungkin dengan sedikit penduduk kita dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa. Saat puncak itu ditinggikan, mati di kayu salib, apa yang pertama kali Yesus lakukan? Dia belah itu, dia sobek itu tirai bait suci, betul? Bait suci ada apa? Halaman, ruang suci, ruang maha suci, ada tirainya. Gak sembarang orang masuk di situ. Imam besar pun gak sembarang waktu masuk di situ. Tapi dia belah. Seolah Yesus katakan apa? Engkau sudah kuampuni, engkau sudah dilayakkan, engkau sudah dikuduskan. Silakan masuk. Tapi kita yang sering menjawab, enggak mau. Tadi yang saya katakan, untuk Bapak Ibu ada di tempat ini, di tempat Maha Kudusnya Tuhan dan tidak mati, Yesus perlu mati. Masuk dalam ruang Maha Kudusnya, masuk. Kalau kita mengenal bahwa kita sudah diampuni, dilayakkan masuk ruang Maha Kudus, kita mengenal bagaimana besarnya Tuhan itu mengasihi kita sampai mau turun jadi manusia. Kita mengenal betapa kasihnya itu mengalahkan ketakutannya sampai jalan terus di kayu salib. Kita mengenal dia sudah menyelesaikan tugasnya dan membelah tirai bait suci. Nggak mungkin kita nggak datang padanya. Tetapi itu hanya berlaku bila kita percaya Yesus itu Tuhan. Karena bagi orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, mereka tidak pernah melihat Allah. Karena Yesus yang menggambarkan Bapa di mata mereka, kamu bukan Tuhan, minggir. Dia tidak akan pernah mengenal Tuhan yang turun jadi manusia. Karena begitu melihat Yesus turun jadi manusia, dia juga berkata, engkau bukan Tuhan. Tuhan gak pernah turun jadi manusia. Dia juga tidak akan pernah mengenal Tuhan yang mengampuni kita, yang melayakkan kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Karena yang dia lihat Yesus itu bukan Tuhan. Dan saat ini, puji Tuhan, kita diundang untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Bagaimana tanggapan kita? Tergantung bagaimana Bapak Ibu melihat Yesus. Kalau hanya sebagai manusia, bubar semua cerita. Tapi kalau kita melihat Yesus sebagai Tuhan, kita tahu Tuhan kita luar biasa. Tapi yang pasti, hari ketiga dia akan bangkit membuktikan siapa dia. Jadi seberkati kita akan nyanyikan lagu tadi, lagu yang pertama, dalamnya kasih-Mu Bapa. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan.
hari ini kita peringati kematian Tuhan Yesus. Dia bukan mati sembarang mati, bukan mati sia-sia. Dia mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dia yang adalah Allah. Tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia kosongkan dirinya, turun sebagai manusia untuk Bapa, untuk Ibu, untuk kita semua. Walaupun sempat terpikir, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripada, tapi karena kasihnya besar atas, dia masih sanggup katakan kehendak-Mu yang terjadi, dan dia mati untuk kita. Kalau orang lain pengennya itu naik dan naik, Tuhan mengosongkan dirinya. Bahkan saat dia katakan Yesus ditinggikan, itu berbicara tentang kematiannya, puncak dari pengosongan dirinya itu. Tapi dengan itu kita diperdamaikan dengan Dia. Kita diizinkan masuk ke ruang Maha Kudusnya. Kita layak untuk berdoa di hadapannya. Kita layak untuk berbicara dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu merasakan itu? Kalau Bapak Ibu melihat Yesus hanya sebagai manusia, Bapak Ibu tidak akan mengenal Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan kita luar biasa. Mari Bapak Ibu yang ambil komitmen untuk kembali mendekatkan kita dengan Tuhan, lagi taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Lihat Yesus yang tadi tersalib. Itu untuk kita, itu untuk Bapak, itu untuk Ibu. Minta ampun kalau kita mengecewakannya. Gak sebanding kasih kita dengan kasihnya. Abang melihat mereka yang taruh tangan kanan di dada masing-masing, mereka berkomitmen mau membalikan mesranya denganmu Tuhan, dan hamba-Mu berdoa di hari Paskah, mulai dari sekarang dipulihkan kasih mula-mula mereka. Mereka merasakan hadirat-Mu lagi. Mereka merasakan bagaimana sukacitanya memiliki Tuhan yang luar biasa, yang itu lengkap. Orang lain boleh katakan apa, tapi di hari ketiga Engkau buktikan siapa Engkau bangkit. Engkau bangkit. Engkau bangkit. Biarlah kami benar-benar menyembah Tuhan. Engkau aku sembah. Lama saya Mungkin Bapak Ibu belum mendapat roti dan anggur, tolong angkat tangan. Nanti hamba Tuhan melayani. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita minta ampun kepada Tuhan. Masing-masing kita pemberesan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kesombongan kami, ampuni perkataan kami. Ampuni sikap hati kami Tuhan yang kurang menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami sehingga dengan Engkau. Mari masing-masing kita minta ampun kepada Tuhan. Masing-masing kita minta dilayakkan kepada Tuhan. Berkati Tuhan perjamuan suci ini Tuhan, supaya menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tinggi-tinggi hati kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan
bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan Kau lepaskan dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus hidup kami dipulihkan, dimerdekakan. Bahkan kami Tuhan Yesus memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan kumenang-kumenang bersama dengan Yesus Tuhan. Kita bersama-sama bersama-sama di nama Tuhan. Bersama Yesus. Haleluya. Shalom. Diberkati oleh Tuhan di Jumat Agung ini. Ya, Tuhan berkati pelayanan saudara. Kami untuk pengumuman GBK Harapan Jumat tanggal 2 April 2021. Kami seluruh jemaat GBK Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh hambanya PDM Yesua Hendro dan PH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Bapak. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBK Harapan. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat lebih mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Puji Tuhan, semua jemaatnya setia. Menjadi kerinduan kita semua berdua bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kegiatan sepekan, kegiatan tengah minggu masih diliburkan. Ibadah raya minggu depan 4 April 2021 diadakan 3 kali, yaitu ibadah raya pertama pukul 7.30, ibadah raya kedua pukul 10 WIB, ibadah raya ketiga pukul 17 WIB. Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Ibadah pasca sekolah minggu hari Minggu 4 April
2021 online di YouTube channel Sekolah Minggu GBI Geraha Harapan. Akan ada ibadah penghiburan untuk keluarga Bapak Nugroho pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 di gereja jam 18 WIB besok ya. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan, dan physical distancing. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Himbau setelah selesai ibadah agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Gembala dan pengerja mengucapkan ikut seperangkat atas dipanggilnya Ibunda tercinta dari Bapak Nugroho pada 24 Maret 2021 di Semarang, dan Ibunda dari Ibu Marcel pada 30 Maret 2021 di Dumai, agar keluarga yang ditinggalkan diberkati, diberikan Tuhan kekuatan oleh Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami naikkan syukur pada saat sore hari ini Tuhan. Kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh ada datang sore hari ini memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur saat itu Engkau mengingatkan dalam kehidupan kami. Kami memperingati dalam penderitaan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau sudah memberikan teladan bagi kami. Engkau yang menjemput kami, Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Engkau datang bagi keselamatan kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Yang Engkau yang mengasihi kami semua orang-orang yang berdosa Tuhan. Engkau melakukannya sampai pada akhirnya. Engkau memberikan nyawanya bagi kami orang-orang yang berdosa. Dan Engkau yang akan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang memberikan kami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan yang banyak pergumulan Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan Engkau akan menarik kami untuk masuk ke dalam rencana-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah membawakan firman-Mu, Pendeta Joshua Hendro MTH Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang menyertai hamba-Mu dimanapun Tuhan. Taruh Tuhan, letakkan untuk melayani Engkau. Engkau yang memberkati dalam semua aspek kehidupannya, juga keluarganya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan juga bangsa kami Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Menjadi pergumulan kami terus bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Rakyat kami Indonesia Tuhan, pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah pergumulan pandemi COVID ini Tuhan, biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin kami dapat melakukan tugas dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bahwa Indonesia bangsa kami tetap Tuhan bertahan. Dan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Indonesia, orang-orang kudus-Mu, gereja-Mu Tuhan, Kau yang menyertai hamba-hamba-Mu. Jemaat-Mu Engkau memberikan perlindungan penyertaan-Mu Tuhan atas segala apapun yang terjadi Tuhan. Intimidasi kuasa kegelapan lewat segala cara Tuhan yang ingin mengintimidasi, memberikan ketakutan, kekhawatiran Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau yang jamah Tuhan, setiap orang-orang yang membenci nama-Mu Tuhan, menjamah hatinya, boleh mengenal Engkau, memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gembala kami, pembina kami, Pak Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai hamba-hamba-Mu. Gembala Rayon 18 Tuhan, Rani Markus dan keempat wakilnya, gembala cabang, gembala ranting Tuhan. Bahkan gembala kul kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin kami semua hamba-hamba-Mu. Menerus
meneruskan apa yang menjadi amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga jemaat di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Tapi kami percaya Engkau yang sudah memberikan teladan bagi kami. Engkau yang sudah memberikan jalan bagi kami untuk kami lalui Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami Tuhan, Engkau yang menjamah jemaat-Mu di tempat ini. Mereka dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan keluarga, bahkan pekerjaan, jodoh Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami hanya berharap kepada-Mu dan kami yakin dan percaya Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan di tengah pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan rencana untuk membangun rumah-Mu di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang mengadakan segala sesuatu, bahkan panitia yang ada, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dana yang kami perlukan juga di dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu jika Engkau kehendaki Tuhan. Maka kami hanya bersandar kepada-Mu Tuhan dan berharap kepada-Mu saja Tuhan. Dan Kau yang berikan hikmat marifat-Mu bagi panitia yang ada untuk melakukannya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sempurnakan Tuhan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, buka hatimu. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya